Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini. Di video kali ini, Ibu akan membahas yaitu bab bangun ruang sisi datar. Yang kita bahas kali ini unsur-unsur pada balok yang meliputi rusuk, titik sudut, sisi, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Ini materi SMP maupun MTS di kelas 8 yaitu semester genap. Untuk mengetahui unsur-unsur balok, kita perhatikan balok ini. Semua garis yang membentuk balok ini dinamakan dengan rusuk. Jadi kita lihat di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini rusuknya ada 12. Lalu ini diberi nama untuk setiap titik sudut, diberi nama. Misalkan diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H, maka penamaan balok ini dinamakan dengan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi penamaan balok itu disesuaikan dengan titik sudutnya. Baiklah, unsur yang pertama seperti tadi yang kita awali, yaitu rusuk. Rusuknya itu ada 12 buah. Rusuk di sini terdiri atas 3 kelompok garis yang sama panjang dan sejajar. Di sini sudah Ibu warnai. Jadi setiap warna yang sama ini mewakili kelompok yang sama. Misalkan panjang AB di sini Ibu beri nama ukuran panjang. Berarti untuk kelompok panjang itu ada 4 buah garis yang sama dan sejajar, yaitu di sini garis AB, garis DC, garis HG, dan garis EF. Lalu, untuk garis yang warna hijau, ini mewakili ukuran lebar. Jadi, ukuran lebar ini juga ukurannya sama. Kelompok lebar itu adalah di sini ya, ada AD, lalu BC, FG, dan EH. Yang warna pink ini dinamakan ukuran tinggi. Dikatakan tinggi balok. Tinggi balok ini ada 4 buah dan ukurannya juga sama. Jadi untuk kelompok tinggi bisa kita lihat siapa saja di sini, yaitu AE, BF, CG, dan DH. Lalu unsur yang kedua yaitu titik sudut. Titik sudut tadi ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti titik sudutnya ada 8 buah. Lalu berikutnya yaitu sisi pada balok. Nah, ini balok. Sisi pada balok itu ada 6 buah. Semua sisi pada balok ini berbentuk persegi panjang. Terdapat 3 pasangan sisi sama ukurannya. Jadi 6 itu terdiri dari 3 pasang sisi yang ukurannya sama. Untuk yang sisi alas ini sama ukurannya dengan sisi tutup. Jadi untuk pasangan yang pertama ini kita baca sisinya sisi AB, CD, dan sisi EF, GH. Lalu untuk pasangan berikutnya yaitu sisi depan dengan sisi belakang. Yang ini ya. Jadi pasangannya adalah A, B, F, E, dan D, C, G, H. Satu pasang sisi lagi yaitu sisi kanan dengan sisi kiri. Seperti ini. Siapa ini sisinya? Yaitu B, C, G, F, dan A, D, H, E. Seperti itu ya, ingat. Depan sama dengan belakang, kanan sama dengan kiri, atas sama dengan
alas atau bawah. Lalu untuk unsur berikutnya kita akan belajar diagonal sisi dan diagonal ruang. Perhatikan gambar balok ini. Diagonal sisi pada balok itu ada 12 buah. Yang mana saja? Seperti ini ya. Untuk diagonal sisi, tiap pasang sisi tadi itu memiliki panjang diagonal sisi yang sama. Seperti di sini, sisi depan ya. Ibu ambil contoh sisi depan yaitu sisi A, B, F, E. Berarti diagonalnya di sini adalah EB. Ini satu. Lalu bisa juga AF. Ya kan? Untuk yang sisi belakang ini diagonal sisinya yaitu CH dan DG. Jadi begitu ya, ada 3 pasang sisi yang sama dan masing-masingnya memiliki 4 buah diagonal sisi. Jadi semuanya jumlahnya 12. Ibu ambil contoh tadi untuk sisi depan dan belakang, itu garis diagonal sisinya adalah BE, AF, CH, dan DG. Untuk menentukan berapa ukuran diagonal sisi pada balok, kita perhatikan di sini. Misalkan ibu mau mencari panjang EB. Jadi yang kalian perhatikan seperti ini, yaitu segitiga ABE. Ini segitiga siku-siku. Kalau siku-siku, pasti ingat teorema Pythagoras. EB di sini adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari EB, yaitu akar dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Lalu untuk sisi bawah maupun sisi atas, kita lihat di sini. Berarti sisi bawah ini salah satu diagonal sisinya adalah panjang AC. Berarti mencari AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Lalu untuk sisi kanan dan sisi kiri, misalkan di sini diagonal sisinya adalah BG. Berarti mencari BG itu adalah akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Seperti itu ya. Jadi disesuaikan saja dengan titik-titik sudutnya. Sedangkan diagonal ruang pada balok itu ada 4 buah. Dan semuanya itu sama panjangnya. Diagonal ruang itu seperti ini ya. Panjang EC dari ujung sini ke ujung pinggir satunya gitu. Lalu dari G ke A. Lalu dari F ke D. Dan dari B ke H. Ini semuanya sama panjang. Bagaimana cara menentukannya? Menentukan panjang diagonal ruang, ini rumusnya sama. Kalau dikatakan diagonal ruang, dimanapun posisinya, pasti ukurannya sama. Cara mencarinya adalah tinggal kalian akarkan saja jumlahan dari kuadrat panjang ditambah kuadrat lebar ditambah kuadrat tingginya. Oke? Bisa dipahami? Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh soal berikut. Nah, contoh soal 1, diketahui ukuran balok KLMN OPQR. Nah, ini sesuai dengan titik sudutnya tadi ya. KLMN OPQR. Ini namanya. 16 desimeter dikali 9 desimeter dikali 12 desimeter. Berarti ini panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang ditanyakan, tentukanlah panjang KP. Ini KP. Lalu MP, yang ini MP. Lalu PR, ini PR. Cara menjawabnya, kita lihat baik-baik di sini. KP di sini posisinya sebagai apa? KP di sini posisinya sebagai diagonal sisi pada sisi depan, iya kan? Berarti
Caranya adalah teorema Pythagoras. Dari siapa? Dari sini, yang ini ya. Berarti sisi depannya itu yang KL, yang lalu ukuran LP. Ukuran LP berapa? Sama dengan ukuran QM. Berarti LP ini 12. Berarti KP adalah akar dari KL kuadrat ditambah LP kuadrat. KL-nya di sini 16, LP-nya 12, berarti di sini 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat diakarkan. Kita selesaikan ya. Bisa semua ya ini ya. Oke. Berarti 256 ditambah 144 yaitu 400, berarti akar dari 400 yaitu 20. Jadi panjang KP-nya 20 desimeter. Satuan ukurannya sesuaikan dengan soal. Kalau soalnya cm, jawabannya cm. Karena ini soalnya desimeter, maka jawabannya juga desimeter. Lanjut panjang MP. Nah ini MP. MP juga diagonal sisi. Untuk sisi balok bagian kanan ini ya, sisi kanan. Jadi sama saja, gunakan teorema Pythagoras. Siapa MP? LM kuadrat ditambah LP kuadrat. LM-nya 9, LP-nya 12. Berarti di sini 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita selesaikan. 81 ditambah 144 yaitu 225. Kita akarkan dapatlah 15. Jadi panjang MP adalah 15 desimeter. Lalu panjang PR. Nah, PR juga diagonal sisi untuk sisi tutup atau atas. Berarti gunakan teorema Pythagoras. Berarti di sini PR-nya akar dari OP kuadrat ditambah OR kuadrat. OP-nya ini ya 16. Berarti OP-nya 16 kuadrat. OR ini lebar sama ini 9 kuadrat. Kita selesaikan. 256 ditambah 81 yaitu 337. Akar dari 337 dapatlah 18,36. Berarti panjang KP 18,36 desimeter. Kita lanjut contoh soal nomor 2 ya. Diketahui balok ABCD EFGH seperti gambar di bawah. Panjangnya 24 cm, lebar 18 cm, tinggi 16 cm. Hitunglah panjang diagonal ruang BH. Yang ini sudah dikatakan diagonal ruang. Ya sudah, gunakan saja rumus diagonal ruang, yaitu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Udah ada ukurannya kan? Tinggal masukkan. 24 kuadrat, 18 kuadrat, 16 kuadrat. Kita jumlahkan ya. Kita cari masing-masing dulu. 24 kuadrat, 576. 18 kuadrat. Masih ingat ya kuadrat? Artinya 18 dikali 18. Ini ya, 324. Lalu 16 dikali 16, 256. Ini kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah 1156. Kita akarkan dapatlah 34. Jadi panjang diagonal ruangnya yaitu 34 cm. Ibu rasa hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kalian bisa membedakan mana yang diagonal sisi dan mana yang diagonal ruang. Jika ada kesulitan dalam pemahaman video Ibu, silahkan kalian tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Ibu akhiri video ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.